Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kaji kita hari ini adalah jadilah kita berjiwa menjadi jiwa orang kaya. Orang kaya ini ada tiga macam. Ada kaya betulan, ada yang sok kaya, ada berjiwa kaya. Kalau orang yang banyak sekarang mana, Bu? Sok kaya. Itu dia. Tapi yang sulit sekarang berjiwa kaya. Makanya dalam kitab ini disebutkan, Muhammad Az-Zar penulis kitab ini, Samirul Mu'minin fil Mawa'idh wal Hikam, kata beliau, ana aghnan nas. Beliau mengatakan, ana aghnan nas. Tanamkan dalam dirimu terucap, akulah orang paling kaya di antara manusia. Bagaimana prinsip langkah-langkah kita biar kita bisa menjadi orang yang merasa terkaya dan orang kaya di antara manusia? Pertama kata beliau, la tajza' wa inni asarta yauma faqad aysarta fil zamanit tawili. Jangan pernah resah dengan keadaan. Jangan pernah resah dengan apa yang kita rasakan. Biar kita merasa kaya, bandingkan kesenangan yang kau dapatkan lebih lama waktunya daripada kesulitan. Coba kita tanya Bapak Ibu, mana lebih banyak, Bu, yang kita rasakan selama kita hidup hari ini? Senang atau susah? Oh, Bu? Ini antara dua gendangnya, antara mengantuk atau memang enggak dengar Ibu. Ibu, mana lebih lama kita rasakan, Bu? Kita bandingkan masa waktu kita senang sampai detik ini daripada susahnya, senangnya. Kalau kita mampu merasakan lebih banyak senangnya yang kita rasakan dibandingkan susahnya, itulah orang yang berjiwa kaya. Ibu jadi ASN di sini berapa tahun sudah, Bu? Kira-kira. Bapak berapa tahun, Pak? 18 tahun. Coba, masa pensiun kita di sini berapa tahun, Pak? Selain guru. 67 tahun. Nah, Masya Allah. 62. Coba lah, Bu, ya. Kita tarik 30 tahun Bapak Ibu kerja menjadi pegawai negeri. Apa lebih banyak mana kita rasakan? Setelah kita pegawai, mana lebih banyak yang kita nikmati masa kerja daripada masa pensiun? Bu, masa kerja. Orang yang berjiwa kaya, kalau pensiun tidak pernah dia resah. Itu maksud kaji ini. Kak, awak, ini sebelah batin. Jadi tenang dia. Kakak teringatnya kapan pensiun, Kak? Bulan 12, ya. Oh ya Allah, bentar lagi lah, Kak, ya. Kan ada orang yang suka nakut-nakuti, Pak. 62 tahun kakak, ya. Iya. Tapi orang yang berjiwa kaya, kakak nggak takut, Kak. Apa mau ditakutkan? Awak pegawai sudah 30 tahun. Umur awak 62 tahun. Belum tentu aku hidup 30 tahun menikmati masa pensiunku. Nikmati aja lah sisa umurku ketika pensiun ini. Itu berjiwa kaya. Tapi orang yang mohon maaf takut dengan keadaan, iya memang, makanya kakak pun macam mana pikiran kakak ini. Anak baru kecil-kecil, satu kuliah belum selesai, satu SD, nggak ngerti lah kakak ini. Allah, itu orang yang takut dari itu. Padahal kata ulama ini, kalau kau mau berjiwa kaya, bandingkan masa senangmu lebih lama waktunya daripada masa susahnya. Itu dia, Pak. Orang sekarang tak begitu. Dia enaknya saja yang dia ingat, enggak dibandingkannya susahnya.
Ibu lalu berumah tangga, Bu. Mohon maaf. Paling berapa tahun lah kita bak nyewa, Pak? Kalau saya Bapak Ibu selama berumah tangga 8 tahun kurang lebih. Dah, begitu 8 tahun awak terbelilah rumah awak walaupun petak-petak. Berapa tahun awak hidup? Kalau awak meninggal 60 tahun, apa enggak 45 tahun awak nikmati masa punya rumah daripada tak punya rumah 8 tahun nyewa? Itu berjiwa kaya. Orang sekarang kayak gitu. Gimana Kak? Masih nyewa Kak. Gimana lah? Awak pun honornya awak. Tuhan honor pun nanti gajian dirapelnya 6 bulan sekali. Udah gaji 1 juta kali rapel 6 bulan 6 juta. Macam mana lah Kak? Ini yang salah itu. Dia tak pernah menikmati apa yang dia miliki, selalu membandingkan apa yang dimiliki orang. Mana pernah senang itu Pak? Yang selanjutnya, wala tai'as fa innal ya'sa kufur. Jangan pernah berputus asa, karena berputus asa sifatnya orang yang kufur. La'allallahu yughni 'anil qalil. Dibuat Allah kita seperti ini, rezeki sedikit. Wala yajunnun nas bi rabbika junnas su'. Jangan buruk sangka sama Allah. Apa alasannya? Fa innallaha aula bil jamil. Karena Allah yang lebih tahu keutamaan apa yang kita miliki dengan kejadian seperti ini. Kalau ku buat kau kaya, mungkin kalau cepat kau kaya, nanti entah apa-apa kerjamu. Aku buat aja kau lambat miskinnya dulu. Nah, kadang-kadang ada orang miskin Pak, Bu, di luar sana, tak pernah dia menikmati miskinnya, marah aja. Apa yang lucunya? Miskin saja dia jauh dari Allah, apalagi dia kaya. Perhatikan nanti Pak, saya kadang-kadang sholat Jumat, parkir becanya dekat masjid itu. Awak udah mau khotib, ajan, awak tengok golek dia di beca itu. Cobalah tarik. Miskin saja kau begini sama Allah, apalagi kau kaya. Ya, tengok orang luar sana Pak, yang mendam batu tiap pagi, kelpak, modal apa kopi secangkir 5.000. Main trup, main berdiri. Tap tup. Macam mana Pak? Gini-gini aja lah Ustaz, nggak ada kerjaan lagi. Nikmati aja lah. Salah. Berputus asa atas apa yang belum kau lakukan, bentuk kekufuran kepada Allah. Makanya kata orang-orang dulu, Bu, rajoki itu kalau belum masuk ke mulut itu bukan hak kita. Belum hak kita itu. Saya lah Bu, ya pengalaman saya. Ustaz pernah pengalaman nih. Ustaz bisa ceramah di Masjid Raya Banda Aceh. Udah selang kali saya Pak. Oh bisa Pak. Yang ngundang Pemprov. Masya Allah, Mak Paten ini kupikir. Naik pesawat Ustaz, siap. Mau berangkat besok, Ustaz Gubernur pergi ke Jakarta, hilang proyek tuh, lemah. Berarti tak ada joki. Macam apa lah Bu? Bukan ada proyek Pak, cair sekian. Udah mau tanda tangan, besok nggak jadi. Itulah dia. Kenapa? Allah tahu. Makanya Bu, jangan pernah kita salahkan apa yang kita dapatkan hari ini, karena Allah tahu ku buat gini lakimu, kau kerja di pengadilan tinggi ini, ya kan? Biar begini kau. Jangan ibu sombong, dia tahu bang ya. Kalau nggak kerja kau di pengadilan tinggi nggak jadi apa-apa, abang dia tahu abang. Makan kita dari semua, dia tahu. Abang ku tanggung. Karena pegawai dia pula, lakinya ditanggungnya, dia tahu kau. Abang ku tanggung, dia tahu abang. Jangan pula begitu kali merendahkan suami awak karena lebih banyak rezekinya dari awak. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati. Yang selanjutnya, la ta'jalanna falaysa rizqu bil 'adli. Jangan langsung kau berharap rezekimu langsung disegerakan Allah. Kenapa? Jadi mohon maaf, kalau awak minta tak datang-datang dengan cepat, jangan kita merasa kok aku minta kok enggak datang-datang ya. Tengok ada kalimat di sini. Idza lam ya'tika ma aradta yauma sayatika ma qad yansika kullama aradta. Kata ulama ini, jika yang kau minta, yang kau mau tak kunjung sampai dan tak kunjung dikabulkan Allah sampai hari ini, ya kan? Sayatika ma qad yansika kullama aradta, maka akan datang kepadamu apa yang kau minta bahkan kau sudah lupa. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Awak minta puluhan tahun Bu, tak datang-datang. Begitu besok dikabulkan Allah, yang awak minta dulu udah lupa awak, dikabulkan Allah sekarang. Pernah nggak merasakan itu Bu?
kok dapat rezeki yang begini ya? Oh, inilah yang ku minta 10 tahun yang lalu. Baru ini dikabulkan Allah. Begitu dikabulkan Allah, saking lamanya belum dikabulkan, lupa dia apa yang dimintanya dulu. Awak pun dulu begitu, ya Allah ya Tuanku, berangkatkanlah aku umrah ya Allah. Mudah-mudahan kau sampaikan aku. Allahumma ballighna ila haramain. Sampaikanlah ya Allah kami kedua tanah harammu, Madinah dan Makkah. Berpuluh-puluh tahun. Ya, begitu mohon maaf, dah capek di berdua itu, datanglah orang. Kan? Bu, atau menantu ibu lah dulu. Ibu pengen umrah. Pengen. Mau berangkat besok? Mau. Teringat dia. Ya Allah, kapan aku minta ini ya? Ternyata puluhan tahun lalu dia minta umrah setiap hari. Sampai lupa dia yang dia minta. Allah kabulkan hari ini. Maksudnya apa Bu? Jangan awak mengatur Allah terhadap apa yang kita minta. Allah yang mengatur kita sesuai apa yang kita terima. Kalau begitu enaklah Pak. Ya Allah ya Tuanku, pegawaikan aku. Jebol pegawai. Ya Allah ya Tuanku, masukkan anakku tentara. Jebol tentara. Tapi Allah tak begitu. Tes dulu 2 kali pantohir. Tak. Kesehatan kalah. Tes lagi. Tahun besok. Tak. Apa lagi? Kurang tinggi. Tes lagi. Gak usah bohonglah Pak. Sorong. Pantohir. Apa yang sorong? Udah disorong pantohir. Enggak juga. Timpah lagi. Awak ditimpah. Timpah kawan. Timpah-timpahan. Nah. Begitulah kadang-kadang kita atur pula ketentuan Allah. Mana bisa? Tak bisa itu. Ya. Tengok. Allah Akbar. Falau sabarna lakana rizqu yatlubuna. Kalau kita sabar, rezeki itu yang mendatangi kita. Allah. Bayangkan itu. Kalau awak sabar menunggu rezeki itu yang datang. Kita contohkan. Kira-kira yang tahu Ibu, cicak itu makanannya apa Bu? Nyamuk. Cicak itu bisa terbang Bu. Bisa terbang cicak Bu. Tapi cicak yang cicak di dinding diam merayap. Lagunya ini dalam maknanya. Baru apa Bu? Datang nyamuk. Datang seekor nyamuk. Hap. Apa maknanya itu? Allah yang mendatangkan nyamuk itu menempel di dinding dimakan cicak. Inilah kaji kita ini. Kan? Walau sabarna lakana rizqu yatlubuna. Kalau kau sabar, pasti rezeki itu yang mendatangi kita. Sama kayak nyamuk tadi. Apa cicak tadi? Nyamuk terbang, makanan sementara dia menempel. Tapi datang anak-anak, dipukulnya nyamuk itu dinding, keletak, nempel nyamuk itu di dinding, baru datang cicak itu. Berarti melalui tangan anak tadi menampar nyamuk di dinding, maka itulah rezeki seorang seekor cicak tadi. Macam mau bolak-balik melamar pegawai, tak jebol-jebol. Begitu ibu menikah, laki ibu yang jadi pegawai. Disitulah balasan rezekinya. Jangan bentuk yang kita minta itu spontan langsung begitu bentuknya, enggak. Ada yang kuat Pak. Makanya kadang-kadang macam mana pun kita hebatnya Pak, ada kebatas kemampuan kita. Makanya Ibu ya, ada orang pekerja keras tapi tak sesuai pendapatan yang dia lakukan. Memukul batu, kulpuak. Tapi ada orang yang enggak kerja keras tapi menghasilkan rezeki yang banyak. Si pemukul batu tadi gajinya per hari hanya 200.000. Pemilik perusahaan batu tadi menguntungkan miliaran rupiah. Jadi maaf ya, makanya Bu, kuncinya jangan awak bergaya di luar kemampuan kita. Penyakit orang sekarang banyak sok kaya, makanya enggak tenang hidupnya. Tuhanku, laki mohon maaf tukang becaknya, bini ke istri pejabat, handphone 2, paket enggak ada, hotspot aja kalau jumpa. Enggak akan hidup WA-nya itu kalau enggak di kantor, karena berharap wifi. Begitu pulang dari kantor, keluar dari pintu, garis 1 WA-nya. Kenapa? Enggak ada wifi lagi. Asalkan di kantor baru nampak dia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya ini pula, idra' ila Allah la tadra' ila nas.
rendahkan hatimu di hadapan Allah, jangan rendahkan harga dirimu di depan manusia. Ya kan? Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena manusia ini kalau sudah kita Pak dipegangnya, kita ditariknya kayak cucu hidung. Sini kau, sini kau. Karena penyakit manusia hanya dua, suka mengungkit apa yang dia kasih sebagai alat dia menjatuhkan kita. Kau dulu datang ke kantor, ku minta 5 juta, ku bayar kau, dia tahu kau. Lah pula kau. Cobalah. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, Muhammad bin Wahab, kata ulama kita bernama Jinun al-Misri. Apa kata beliau? Bishruhu fi wajhihi wa husnuhu fi qalbihi. Biar orang tak bisa menilai kita, bishruhu fi wajhihi, wajahnya nampak gembira, wa husnuhu fi qalbihi, dukanya cukup disimpannya dalam hatinya. Kalau kita kan tidak Pak, memang kita setel muka-muka susah. Bayang sekarang begitu. Apalagi Muhammad udah dekat-dekat apa ini, lebaran ini nanti, mulailah setel, mulailah modelnya. Gimana Bang? Alah, hoyong kali Bang. Awak pun yang didatanginya orang susah, yang datang orang susah, jumpa sama-sama susah. Kau jangan kau ngeluh sama aku pun susah kayak kau. Susah juga Bang, sama-sama susahnya kita. Cobalah. Jadi saya Bapak Ibu kadang-kadang Allah Akbar, ini ya. Nikmati aja lah. Jangan rendahkan diri kita depan manusia. Kadang-kadang manusia ini begitu Pak. Asalkan datang kita, tengok, tumin. Maksudnya bukan tumin namanya Pak, Andi, tumin itu, tukang minta, tumin. Itu lagi, itu TO, tukang ngolah aja TO. Macam-macam kita ini. Jadi udah bapak-bapak inilah yang pejabat-pejabat, udah tahu dia itu siapa yang datang itu kalau tiap bulan. Kadang-kadang ditelepon, Pak ada tamu Pak, siapa? Ngolah aja itu. Bilang apa Bapak di Jakarta, padahal di kamarnya dia. Bosan lah orang. Bu ya, tak mungkin tiap hari awak minta senang orang nengok muka awak. Sikit-sikit pun pergi kau kata, diludahinya kita. Tak bisa. Ya, maka mohon maaf Pak, kita yang di bawah-bawahan ini biarkan aja lah. Tak dapat uang masuk, tak dapat uang apa, biarkan. Kau enggak sana kau. Ada pula kau enggak pandai, kau suka gini kau. Kalau pandai kau ke atas, jadi nih. Ini bapak mulanya angkat. Kalau kau angkat dia, bapatin itu, jadi itu. Kawan sebelah bilang, jangan kau angkat, dibantingnya kau. Itulah. Awak mengangkat dia banting, mana nyambung, ya? Makanya jangan. Saya kadang-kadang Pak melihat kawan-kawan ini Pak ya, ditelepon, Ustaz, ada ini Ustaz panggilan dari kantor gubernur. Oh ya, ada Pak Ustaz. Saya tanya, apa? Amplop 200 sarung wadimor. Oh, datanglah antri Pak di situ Ustaz menunggu 200.000 itu sama sarung wadimor. Begitu cari sarung wadimor ku pakai kembang yang harga 25.000. Awak pun sholat kayak roh, nampak dari belakang gini, enggak turun dia ke sarungnya. Alah, awak udah dijengkali gubernur, bujani wali kota. Ustaz, datang Ustaz. Kalau Ustaz itu datang, kadang-kadang begitu cakap pejabat nih Pak. Kau kasih sarung ini, biar 3 orang itu kasih aja. Ini Ustaz nih tiap bulan datang ini, tanda kali aku ini. Ada aja proposal yang masuk. Besok kasih cepet sama dia. Bilang aja, udah tanda kita itu. Terakhir, tidak ada harga diri Ustaz di mata pejabat itu. Maaf Pak, saya Bapak Ibu satu komplek dengan mantan gubernur kita Pak Edi Rahmayadi. Nah kan? Tak pernah aku masuk itu Pak. Bahkan dia bilang, Ustaz kenapa tak ke rumah? Apa aku datang ke rumah Bapak? Aku bukan ceramah. Cerita, kalau udah masuk aku ke rumah Bapak, makan sama kita, suguhkan sana, Bapak tarik hidungku kemana-mana. Tapi sekarang tak bisa Bapak atur aku. Kenapa? Karena ada hakku. Tak ada. Kalau silaturahmi kita jaga. Itu zaman sekarang. Semakin orang mendekat, diikatnya kita Pak. Ya kan? Maka ada orang di sini, Bapak ini tak pernah minta-minta ini. Ngeri ini. Orang kaya. Memang paten lah pokoknya. Iya, tak ada pun orang ke sana kemari datang Pak, kepala ke pengadilan tinggi, enggak pernah diheboh cari muka. Memang enggak ada muka ini. Makanya dicari kau kan enggak ada muka, makanya kau cari-cari. Kalau kau ini boleh mukanya muka 2, makanya cari muka 2. 2 macam itu Pak. Ada yang enggak punya muka cari muka di kantor ini.
Ada yang dua mukanya, satu di sini, satu di sana. Macam-macam kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita berjiwa kaya, makanya Bapak Ibu saya sampaikan sama jamaah, kalau Bapak Ibu enggak dapat zakat fitrah, jangan marah-marah. Kalau enggak dapat sumbangan awak Pak, kalau sama orang miskin, jangan marah-marah. Saya pernah jumpai Bapak Ibu, jamaah ini tak dapat zakat fitrah dia Pak. Didatanginya saya, Ustaz, ya Pak, aku orang lama, orang lama. Dari mulai tahun 70-an masjid ini tiap tahun aku dapat. Atuk-atuk aku dapat, ayah mak aku dapat, kami dapat. Kenapa Ustaz sekarang jadi pengurus enggak kami masukkan, kenapa enggak dimasukkan? Hah? Kami orang lama, kau pendatang, orang lama. Padahal seharusnya bangga dia kalau enggak jadi orang miskin tahu dia dapat mustahab. Kan? Wah, ya. Wah, enggak dapat zakat fitrah dari masjid. Enggak lagi. Allah, wah, kenapa? Kata Ustaz Ritonga semalam, berjiwa kaya nyawa. Kalau tak dapat awak pula miskin, berarti Allah kayakan awak. Oh, ada tukang kompor, tapi tahun ini naik Kak, naik. Goyang waktu. Maksudnya naik Kak. Tahun semalam kakak dapat zakat fitrah berapa? Cuman 300. Tahun ini gopek Kak, gopek. Goyang juga waktu. Datang lagi ke masjid, masukkan lagi lewat 1 tahun ini lagi kata. Itulah manusia itu. Tak pernah dia mau bertahan kalau dia merasa kaya. Yang orang sekarang banyak selalu merasa miskin. Makanya Bapak, Pak, mohon maaf ya, yang udah kaya Bapak Ibu tetap menerima mohon maaf bantuan walaupun melalui bantuan apa, Bapak orang miskin yang sebenarnya. Ya kan? Tak cocok lagi itu. Nah, Bapak Ibu yang selanjutnya, la taqsid makhluqa rabbuka aqrab. Jangan sampaikan hajatmu kepada makhluk. Nah, tapi sampaikanlah kepada Tuhan, itu lebih dekat kepadamu. Wa may yaqsid makhluqa haqqan yat'ib. Karena kau dekat kepada makhluk itu hanya tipu daya. Tak ada yang betul itu. La tas'alanna bunaya Adam hajah. Jangan minta apa yang kau inginkan kepada manusia. Was'il ladzi abawabuhu la tuhjab. Tapi mintalah sama Allah, abawabuhu la tuhjab. Pintu-pintunya tak akan terdinding. Maka ini yang paling dahsyat kalimatnya. Allahu yaghdibu in tarakta su'alah wa buni adamu hina yus'alu yaghdab. Allah marah kalau kau tak meminta kepadanya. Tapi manusia marah kalau kau minta kepadanya. Itu luar biasanya. Kata ulama ini, kata beliau Ibrahim bin Mas'ud, kalau kau tak minta sama Allah, Allah marah. Tapi sama manusia, kalau kau minta sama manusia, dia yang marah.